Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Program studi S1 Akuntansi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pengantar manajemen semester 1. Selamat menyaksikan. Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lintra Norsantika dengan NIM 23303030300281. Saya berasal dari Kabupaten Katingan, dan di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Mulyawan, SEMSI. Jadi, pertanyaan pertama, jelaskan pendapat Anda mengenai manajemen waktu sehingga manajemen dapat mencapai tujuan. Jawabannya, menurut pendapat saya, manajemen waktu sangat penting dalam mencapai tujuan. Karena apa? Karena waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jadi, dengan memanajemen waktu yang baik, seseorang dapat memaksimalkan penggunaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merencanakan kegiatan, mengatur prioritas, dan menghindari pemborosan waktu. Manajemen waktu juga melibatkan suatu pengaturan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Jadi, berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen waktu penting dan mengapa bila tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai tujuan. Yang pertama ialah meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Jadi, maksudnya manajemen yang baik memungkinkan individu untuk mencapai lebih banyak tujuan dalam waktu yang singkat dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi stres. Dalam pengelolaan waktu secara efektif dapat mengurangi tingkat stres karena segala yang perlu diselesaikan akan terasa lebih mudah dikelola. Lalu, meningkatkan kinerja. Manajemen waktu yang baik memungkinkan individu yang lebih fokus pada tugas yang penting dan meningkatkan kinerja dalam pekerjaan. Selanjutnya, yang terakhir, mencapai keseimbangan kehidupan kerja. Mengapa? Karena manajemen waktu membantu mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, sehingga lebih banyak orang dapat mencapai work-life balance. Namun, beberapa faktor mungkin menghambat penerapan manajemen waktu yang efektif, seperti kurangnya pemahaman tentang manajemen waktu, kurangnya motivasi untuk mengubah cara bekerja, hingga keterbatasan waktu yang tidak mencukup untuk menyelesaikan semua tugas. Dan teman-teman tahu nggak, untuk menerapkan manajemen waktu yang baik itu apa aja? Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, buat daftar rencana untuk menentukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kedua, alokasikan waktu untuk pekerjaan yang sudah terencana dan sisakan waktu untuk waktu yang tak terencana. Ketiga, selalu jaga ketepatan waktu dan mengatur prioritas pada tugas yang harus dikerjakan. Keempat, pengorganisasian waktu untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan tugas. Yang terakhir, pengawasan waktu untuk mengawasi waktu dan memastikan tugas diselesaikan pada waktu yang tepat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, mungkin teman-teman dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan mencapai hasil yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan. Jika tidak percaya, silahkan mencoba. Selanjutnya, poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya ialah, apa maksudnya dari kata POAC dalam pengantar manajemen? Serta jelaskan fungsi-fungsi dan manfaatnya.
Jadi, jawabannya POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Adalah suatu metode manajemen yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, bertindak, dan mengontrol suatu proyek atau suatu kegiatan, dan fungsinya ialah kita mulai dari kata P, planning, artinya merencanakan suatu kegiatan yang akan dilakukan atau suatu yang telah kita targetkan ke depannya apa saja sih yang akan dilakukan gitu. Jadi, yang kedua dari kata O, organisasi. Artinya mengorganisir sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya dari kata A, executing. Artinya melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya atau yang telah direncanakan. Selanjutnya C, controlling. Artinya itu mengontrol dan mengevaluasi hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Jadi, pertanyaan untuk poin yang ketiga. Pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian manajemen secara teori dan prakteknya. Jadi, jawabannya, menurut para ahli, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya, baik berupa sumber daya dari manusia, uang, material, mesin, teknologi digital, metode, dan pasar. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam prakteknya, manajemen melibatkan kegiatan seperti merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan, dan mengevaluasi. Jawabannya, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya. Ada banyak teori manajemen yang telah dikembangkan sepanjang waktu, dan beberapa di antaranya yang pertama ialah teori manajemen ilmiah. Maksudnya, teori manajemen ilmiah adalah fokus pada penggunaan ilmu pengetahuan dan kepentingan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ialah prinsip teori manajemen administratif. Artinya, teori ini menekankan pada struktur dan sistem kerja yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada teori manajemen sistem. Artinya, teori ini berfokus pada bagaimana agar sebuah sistem dapat berfungsi secara optimal, sinergisitas, dan sinkronisasi antar subsistem. Selanjutnya, ada teori manajemen kontingensi. Artinya, teori ini menekankan pada kebutuhan dan perubahan kontekstual dalam organisasi untuk mengadaptasi dan berinovasi. Selanjutnya ada teori manajemen operasi. Artinya menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi dan layanan. Selanjutnya teori manajemen perspektif sosial. Teori ini menekankan pada peran komunikasi dan hubungan antar individu dalam organisasi. Yang terakhir ialah teori manajemen resourcing, yang artinya teori ini lebih menekankan pada penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dan dalam praktik, manajemen melibatkan penerapan konsep-konsep teori manajemen yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
Nah, selain itu, manajemen juga melibatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung karyawan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa sih itu tingkatan-tingkatan manajemen sehingga Anda dapat memposisikan diri dalam suatu organisasi. Jawabannya ialah tingkatan-tingkatan manajemen terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat atas atau top level manajemen. Di sini di tingkat atas, maksudnya yang bertanggung jawab atas keputusan strategis dan pengelolaan keseluruhan organisasi. Yang kedua adalah tingkat menengah, middle level management. Artinya, bertanggung jawab atas pengelolaan divisi atau departemen tertentu. Yang ketiga ialah tingkat bawah, lower level management. Artinya, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pelaksanaan tugas-tugas harian. Dan sebagai seorang individu, posisi dalam organisasi akan menentukan tingkatan manajemen yang diemban. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir atau jelaskan maksud dari teori dan sejarah dari sudut pandang pengantar manajemen. Di jawaban yang terakhir ialah teori manajemen merujuk pada seperangkat konsep, prinsip, dan metode yang digunakan untuk mengelola organisasi dan sumber daya. Sejarah teori manajemen mencakup berbagai aliran, seperti manajemen ilmiah, teori organisasi, klasik, manajemen manusiawi, dan manajemen modern. Perkembangan teori manajemen tidak terlepas dari keadaan peradaban manusia dan selalu mencerminkan dinamika peradaban manusia. Beberapa tokoh terkenal dalam teori manajemen antara lain Frederick Winslow, Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo, Douglas McGregor, Abraham Maslow, dan lainnya. Dari sudut pandang pengantar manajemen, teori manajemen memberikan landasan dan pemahaman yang penting dalam memahami prinsip-prinsip manajemen dan bagaimana mereka telah berevolusi seiring waktu. Dengan memahami sejarah dan perkembangan teori manajemen, seseorang dapat memenuhi dasar-dasar pemikiran yang mendasari praktek manajemen saat ini, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam konteks organisasi modern. Nah, jadi itulah 6 poin pertanyaan yang dapat saya jawab dan yang dapat saya presentasikan. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Agus Mulyawan, SE MSI, karena telah memberikan banyak sekali wawasan, materi, dan juga contoh untuk mahasiswanya selama semester 1 ini berlangsung. Dan semoga kedepannya apapun yang telah kami pelajari dari Bapak bisa kami terapkan dan semoga kami bisa menjadi orang yang sukses. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah saya yang kurang berkenan selama mempresentasikan video atau selama mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan selama semester 1. Dan saya akan menutupnya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus arus arus. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, chicka boom, boom, chicka boom, chicka boom. Everywhere I